Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kita sehat? Alhamdulillah, Pak. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya absen dulu ya. Irma, Siapa? Nurul, Pak. Siap, hadir, Pak. Apriliani, Siap, hadir, Pak. Silma, Siap, hadir, Pak. Safriati, Siap, hadir, Pak. Nina. Siap, hadir, Pak. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan materi terkait dengan penanganan hasil perikanan. Penanganan adalah suatu rangkaian kegiatan atau perlakuan terhadap ikan tanpa perlakuan terhadap ikan tanpa mengubah bentuk dasar daripada ikan tersebut. Itu termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Sedangkan keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang dipergunakan untuk mencegah pangan dari kemunduran akibat cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan dan mutu gizi pangan. Tujuan daripada penanganan hasil perikanan adalah satu, mendapatkan mutu kesegaran ikan yang maksimal. Yang kedua, mempertahankan kesegaran. Ketiga, menekan susut bobot ikan. Yang keempat, mendapatkan bahan baku hasil perikanan yang memenuhi persyaratan standar mutu dan jaminan keamanan pangan. Faktor yang mempengaruhi penanganan ikan adalah, itu ada 4. Yang pertama, jenis ikan, ukuran ikan, bentuk penyaluran distribusi. Yang keempat adalah permintaan pembeli atau pasar. Cara penanganan ikan, yang baik perlu dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan kesegaran ikan dan menunda proses pembusukan. Kerusakan ikan selama penanganan, ya, ikan dapat terluka atau memar dengan akan banyak bercak darah, ikan akan menjadi lunak, ikan akan mengalami kontaminasi, terus kemasan ikan dapat rusak atau sobek, sehingga menurunkan kualitas daripada ikan tersebut dan nilai jualnya sangat rendah. Alur penanganan ikan yang baik, ya, biasa di atas kapal itu. Jadi setelah ikan di atas dek, dilakukan penyiangan untuk ikan besar, terus dilakukan sortasi untuk ikan-ikan jenis kecil, pencucian, terus pembekuan dan pendinginan, penyimpanan, dan proses pembongkaran. Adapun penanganan ikan di atas kapal, jadi perlu diperhatikan adalah peralatan kerja yang bersih, hindari luka pada kulit ikan, tidak boleh menggunakan ganco karena bisa melukai tubuh ikan. Dilakukan secara hati-hati. Penyimpanan ikan yang baik, ikan itu dicuci terlebih dahulu, ya, ikan dilapisi es secara baik dan memadai. Ikan disimpan dalam kondisi dingin, ya. Timbunan ikan maksimalnya itu 50 cm tergantung dari jenis ikan atau besar kecilnya ikan. Sedangkan pembukaran ikan yang baik dilakukan dengan cepat, cermat, dan selalu dalam rantai dingin. Ya, dipisahkan hasil tangkapan yang berbeda hari atau waktu penangkapan. Yang berikut, hindari penanganan ikan secara kasar dan harus dihindari kerusakan fisik ikan. Ikan terlindungi dari panas sinar matahari. Ikan jangan dibanting, terus ditampung dalam wadah yang bersih dan dilapisi es. Sedangkan jenis es dalam penanganan hasil perikanan itu adalah berupa potongan es balok, es curai, es flakes, es slurry, es gel dengan perbandingan 1:1. Adapun metode penyimpanan ikan dengan es, ada 3 metode, yaitu shelving, bulking, dan boxing. Sedangkan metode pendinginan ikan dengan larutan air dingin
itu ada air tawar yang didinginkan dengan es, air laut yang didinginkan dengan es, air tawar yang didinginkan dengan secara mekanis, ya, refrigerator seawater, shale brine, dan refrigerated brine. Pendinginan ikan dengan udara dingin, ya, prinsip kerjanya mesin refrigerator meniupkan udara dingin dari evaporator ke ruang ke ruang dingin, ya. Biasa seperti juga ada mobil pendingin atau challenge box, ya, kontainer berpendinginan atau refrigerator container, ruang dingin, chilling room, ya. Pendingin dengan udara dingin biasanya didinginkan dengan udara dingin, sebaiknya direndam dahulu dalam air dingin atau glazing untuk menghindari dehidrasi. Mungkin itu saja materi yang ingin Bapak sampaikan. Sebelum Bapak mengakhiri, apakah ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, Bapak ingin mencoba bertanya kepada kalian, apakah kalian paham atau tidak terhadap materi yang Bapak sampaikan. Irma Clara, coba kamu sebutkan salah satu tujuan daripada penanganan hasil perikanan. Izin menjawab, Pak. Jadi salah satu tujuan penanganan ikan yaitu agar mendapatkan mutu kesegaran ikan yang maksimal seperti saat pertama kali ditangkap. Nah, ada yang lain? Izin menjawab, Pak. Ya. Yang kedua yaitu mempertahankan kesegaran. Iya, betul. Mungkin apa yang Bapak sampaikan kamu sudah paham. Saya akhiri. Sebelum akhiri kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak.